Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ivan Purnama dari Grup Cendana. Di sini saya akan menjelaskan tentang power transmission. Tujuan dari penjelasan kali ini saya akan memberikan 3 bab. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian dari power transmission, yang kedua untuk mengetahui jenis dan fungsi dari power transmission, yang ketiga untuk mengetahui cara maintenance dari power transmission. Apa sih power transmission itu? Power transmission adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk menyalurkan atau memindahkan daya atau energi dari sumber daya ke bagian penerima daya. Dan di sini adalah part-part dari power transmission. Di sini seperti ada puli dan kemudian ada baut dan lain-lainnya. Kemudian ada jenis dan fungsi dari power transmission. Yang pertama adalah puli. Puli adalah alat mekanis yang digunakan untuk pendukung penggerakan belt atau sabuk lingkar untuk menjalankan sesuatu kekuatan alur yang berfungsi menghantarkan suatu daya. Cara kerja dari puli yaitu untuk mengubah arah dari gaya yang diberikan dan mengirimkan gerak rotasi. Puli pada belt conveyor sangat berperan penting dalam menggerakkan sabuk atau belt dengan memberikan gaya rotasi dan angkut dari satu titik ke titik yang lain. Dan ini adalah contoh pulinya. Yang kedua adalah belt. Belt adalah bahan fleksibel yang melingkar tanpa ujung yang digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Sabuk digunakan sebagai sumber penggerak penyalur daya yang efisien atau untuk memantau pergerakan relatif. Belt dilingkarkan pada katrol yang dapat mengendalikan katrol secara normal pada satu arah menyilang. Contohnya digunakan pada konveyor. Jadi ini adalah beltnya. Di sini untuk menyalurkan daya dari suatu pulinya, yang puli tersebut dapat bergerak karena adanya suatu motor listrik. Yang ketiga adalah gears atau roda gigi. Roda silinder bergerigi yang digunakan untuk mentransmisikan gerakan daya dari satu poros ke poros yang lain. Perpindahan transmisi ini dilakukan dari satu gear berpasangan dengan gear yang lain pada poros yang berbeda. Fungsi lainnya adalah mereduksi kecepatan dikarenakan karena perbedaan diameter gear yang berbeda jika ditransmisikan dari gear yang kecil ke gear yang lebih besar. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah gear yang kecil dan ini adalah gear yang besar. Jadi di sini kita dapat merubah suatu kecepatan karena adanya perbedaan diameter antara gear yang kecil dan gear yang besar. Yang keempat adalah sprocket dan rantai. Rantai dan sprocket berfungsi untuk meneruskan daya dari poros satu ke poros yang lain. Sprocket berupa roda yang memiliki banyak gigi. Rantai merupakan kumpulan banyak roller yang terhubung. Dan ini adalah contoh dari sprocketnya, kemudian ini adalah contoh dari rantainya. Rantai dan sprocket itu digunakan untuk mentransmisikan gaya putar antara dua poros di mana roda gigi tidak mampu menjangkaunya. Nah, ini adalah contohnya. Karena roda gigi ini tidak dapat terhubung secara langsung, maka dibantu dengan adanya rantai. Yang kelima adalah shaft. Shaft adalah elemen mesin yang berputar atau meneruskan putaran. Peranan utamanya adalah untuk meneruskan daya pada poros tersebut. Ditempatkan penerus daya antara lain roda gigi, puli, rantai, bantalan, dan sebagainya. Desain poros harus didasarkan pada dua keadaan, yaitu kekuatan dan kekakuan. Jadi untuk poros atau shaft ini adalah harus mempunyai kekuatan yang tinggi dan memiliki kekakuan yang tinggi, karena apabila tidak memiliki dua unsur tersebut, poros dapat bengkok dan dapat putus. Yang keenam adalah coupling. Coupling merupakan komponen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan dua bagian yang dapat berputar. Dengan pemilihan atau pemasangan yang teliti, performa coupling bisa maksimal. Jadi untuk coupling ini adalah suatu poros yang digabungkan untuk mentransmisikan suatu daya. Maintenance of power transmission. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga tentang maintenance dari power transmisi tersebut. Dan yang utama adalah pelumasan atau lubrikasi.
Pelumasan dalam istilah teknis adalah suatu cara untuk melindungi bagian-bagian mesin dari kerusakan ketika beroperasi, sehingga bagian-bagian tersebut dapat bertahan lebih lama, sedangkan pelumas adalah bahan atau material yang dipakai untuk melumasi bagian pada mesin. Untuk yang pertama, fungsi dari pelumasan yaitu adalah dapat mengurangi gesekan dan keausan. Pelumas berfungsi sebagai sekat pada dua bagian mesin yang bergesekan, sehingga dapat mengurangi keausan dan bagian-bagian mesin secara langsung, dan dapat mengurangi beban tenaga yang digunakan ketika mesin sedang bekerja. Yang kedua adalah pelumas sebagai pendingin. Pelumas sebagai pendingin yaitu berfungsi untuk mengurangi kepanasan antara mesin yang bergesekan, maka akan menimbulkan panas yang keausan. Oleh sebab itu, maka pelumas juga berfungsi sebagai pendingin. Artinya, bagian-bagian mesin yang bekerja dengan menggunakan pelumas akan secara langsung mengurangi efek panas yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah korosi. Pelumas dalam hal ini berfungsi untuk melindungi dan melapisi permukaan setiap bagian mesin yang sudah diberikan pelumas yang bersifat antioksidan, sehingga dapat mempertahankan permukaan bagian mesin tetap halus dan dapat bekerja dengan baik. Kondisi lingkungan kerja yang sangat mempengaruhi terjadinya karat pada bagian-bagian mesin, dan juga selain itu untuk ketahanan pelumas itu terhadap partikel-partikel yang masuk dan dapat merusak struktur-strukturnya. Sekian, terima kasih, dan ini adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.